Halo pemirsa dan sahabat tani di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun 2024 ini semakin mendapat keberkahan Sang Pencipta alam semesta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sukses ke depannya, dan tentunya selalu sehat untuk beraktivitas seperti biasanya apapun profesi kita, agar lebih cerdas memilih dan mengurangi atau meminimalisir beban dan risiko usaha yang sudah kita jalankan, entah itu petani, berdagang, atau wira swasta, atau karyawan, dan yang lainnya. Baik pemirsa, di video ini kita soroti prospek kedepannya adalah bertani. Di tahun 2024 ini, di awal musim hujan dan juga di awal musim tanam, bertahun-tahun yang saya ketahui banyak yang tidak peduli dengan situasi harga murah, hanya pakai cara lama, yaitu panen dijual, panen dan panen lagi dijual. Yang penting laku, tidak pernah peduli atau berbuat sesuatu untuk mengendalikan harga di tingkat petani daerahnya sendiri. Mudahnya percaya waktu harga tak sesuai, semua berdalih kebutuhan dan kebutuhan. Barangkali karena tengkulaknya saudara sendiri sehingga tidak pernah berspekulasi soal harga walaupun dibeli dengan harga semurah-murahnya, dan akan mengunci harga murah di tingkat petani yang panen berikutnya atau petani sekitarnya mengikuti harga awal. Itulah yang saya maksud beban berat panen berisiko. Bertani bersusah payah hanya menanggung seringnya rugi modal awal, bahkan pas-pasan pun sudah merasa untung. Korban pasrah para petani yang percaya dengan tengkulak, beralasan yang ini dan yang itu untuk meraup keuntungan besar di kalangan bisnisnya mereka sendiri. Apa kira-kira yang kurang pas menurut Anda yang perlu kita benahi untuk kedepannya? Kita perlu berbuat sesuatu. Maka dari itu di tahun 2024 ini, semua sahabat-sahabat petani khususnya di daerah saya, mari belajar berbenah diri untuk memilih tanaman yang sesuai lahan kita dan hasil panen bisa mengendalikan harganya. Dengan cara dikeringkan atau disimpan selagi harganya masih murah, atau harus bersabar dulu. Suatu siasat menahan dari hasil panen tidak dijual dulu, petani sah-sah saja, tidak akan kena undang-undang penimbunan. Para petani bebas menyimpan hasil panennya. Sering kita dengar pengusaha menimbun suplai barang, itu suatu teori agar barang langka dan harganya melambung tinggi atau mahal. Tetapi perlu dibedakan, pengusaha punya ikatan izin suplai barang dalam pengawasan yang berwenang. Jadi kalau kita para petani punya rencana ke arah itu, dalam skala kecil pun akan bermanfaat besar dan berpengaruh di daerah petani sekitarnya. Seringkali kita mengulang kata-kata teori perubahan agar saudara kita generasi seprofesi petani tidak meniru teori yang berpeluang mudah dimonopoli harganya jika panen tiba. Kasihan dan sayang, bertahun-tahun nenek moyang kita meninggalkan warisan lahan yang luas, tetapi hasil panennya tetap dihargai murah dan tak pernah tersisa untuk menabung alias pas-pasan saja.
Dan ini suatu contoh para petani porang banyak yang merasakan gagal total di tahun 2022 sampai 2023 yang lalu. Pada waktu itu tidak sedikit yang berambisi tanam sebanyak-banyaknya, tetapi semakin tahun sampai sekarang harganya semakin hancur. Mudah-mudahan di tahun 2024 yang akan datang yang masih bertahan mendapatkan panen di harga yang lebih baik ke depannya. Dan kita semoga bisa berbenah karena seringnya para petani menerima dari keterpurukan harga hasil panen di setiap tahunnya, dari permainan harga di pasaran. Jadi perlunya mencari celah yang terbaik, kapan waktunya yang tepat hasil panen memiliki harga sesuai usaha dan modal yang sudah dikeluarkan dapat keuntungan. Petani yang sudah dulu sukses perlu kita contoh, yaitu perhitungan tepat waktu jenis tanaman yang pas, cara menanamnya pada saat di pasaran langka, sehingga petani tidak terperdaya oleh harga panennya sendiri. Kita harus melihat situasi sebelum tanam di bulan ini. Biasanya apa yang para petani tidak menanam bareng atau bersamaan. Dan kita bisa coba di bulan-bulan berikutnya, selang waktu atau bulan yang berbeda. Hanya mencari celah, kelangkaan petani tidak banyak yang menanamnya. Kita bisa mendapat kesempatan harga biasanya mahal. Di kesempatan ini kita belajar dari teori yang sudah pernah kita mengalami. Begitu buruknya harga panen yang kebetulan bersamaan atau panen raya. Bisa dipastikan turun drastis, murah banget, sehingga penyesalan tinggal penyesalan di kemudian hari saja. Percuma dan ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak akan kembali menjadi beras lagi, kecuali kita mencari solusi baru di hari-hari yang akan datang. Dan di tahun 2024 ini, mari sahabat tani, kita harus pandai memilih jenis tanaman. Jangan hanya melihat karena cara tanamnya mudah saja, tetapi harus memilih jenis tanaman yang memiliki prospek harga jualnya ada peluang menguntungkan petani daerah sendiri. Demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan di awal tahun 2024 ini. Semoga menjadikan awal pembelajaran kita sendiri dari semua kekurangan dan keterpurukan yang pernah kita rasakan dari waktu ke waktu beberapa tahun terakhir ini. Dengan kita merasakan jatuh bangun soal harga panen, mudah-mudahan akan dapat hasil panen yang harganya lebih baik di tahun mendatang. Mari kita berusaha jangan sampai jatuh yang kedua atau ketiga kalinya di tempat yang sama. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.